Salam sehat saudara-saudaraku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas dari Dhammapada bab 5 Balawaga tentang orang dungu, orang bodoh. Kalau kita melihat keseharian kita, bagaimana beratnya para upasaka upasika dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Upasaka upasika menyisihkan bagian dari pendapatannya untuk menyokong anggota sangga, menyokong para pandita. Tentu saja mereka menyokong, mendukung para pengajar dharma karena mereka berpikir para anggota sangga, para pandita adalah guru-guru yang patut diteladani. Bapak, Ibu, Sobat Buddha, anggota sangga, dan para pandita yang terhormat, betapa besar harapan umat Buddha kepada para gurunya. Mereka bisa menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha karena dorongan, dukungan dari para guru-guru yang mengajarkan. Lalu, bagaimana para guru itu bertindak? Juga teladan yang mereka jadikan panutan. Pantaskah para guru yang mengajarkan kemudian membodohi umatnya demi kepentingan pribadi? Tentu tidak. Maka itu para Dharma Duta menjadi ujung tombak bagi pembabaran agama Buddha. Umat Buddha bertanya, umat Buddha belajar, umat Buddha mengambil contoh, umat Buddha mempelajari dharma-dharma yang diajarkan juga dari para penceramah, para Dharma Duta. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, marilah kita buka wawasan bersama, gandeng tangan bersama, untuk membuka wawasan Dharma yang sesungguhnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam Dhammapada syair 63 dikatakan, orang bodoh yang menyadari kebodohannya sendiri sesungguhnya adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang bodoh yang sombong dan menganggap dirinya bijaksana adalah orang yang sungguh-sungguh bodoh. Bapak, Ibu, Sobat Buddha yang berbahagia, para guru yang terhormat, anggota sangga, para pandita, Romo Romani, izinkan saya menyampaikan sebuah bahan diskusi sebagai panutan kita untuk kita saling melihat siapa kita. Marilah kita belajar. Kalau kita yakin kita sudah bisa, tunjukkan kemampuan kita. Kalau masih kurang, mari belajar. Tapi bukan karena bisa lantas sombong. Ingat, belajar agama Buddha, belajar Dharma adalah belajar untuk melihat diri sendiri. Oleh karenanya, mari kita belajar bagaimana kita menyadari kekurangan kita. Oh, saya belum mampu melepaskan sifat serakah.
Saya belum mampu melepaskan sifat benci. Saya belum mampu melepaskan sifat bodoh. Belajar bagaimana kita mengatasi keserakahan itu. Guru kita sudah ajarkan bagaimana caranya. Oh, dengan berdana, belajar melepas. Ingat, seorang pengajar, seorang dharma duta adalah panutan. Oleh karenanya, sebelum saya mengajarkan dana, kita mengajarkan dana, tanya pada diri sendiri. Sudahkah kita berdana? Sudahkah kita melaksanakan kemurahan hati? Jangan sampai kita yang berbicara tentang dana, tetapi kita terbelenggu oleh keserakahan yang kita miliki. Betapa malunya batin kita. Karena apa? Kita berhadapan dengan diri sendiri, bukan orang lain. Sang Buddha hanya petunjuk jalan. Itu jalan menuju kebahagiaan. Itu jalan menuju pembebasan. Bagaimana kita? Inilah ajaran Dharma adalah menusuk ke dalam batin kita untuk melihat siapa kita, bukan yang lain. Kemudian dalam syair 64 dari kitab suci Dhammapada dikatakan demikian. Walaupun sepanjang usianya orang bodoh bergaul dengan orang bijaksana, ia tetap tidak mengerti Dhamma. Tidak mengerti Dharma. Seperti sendok sayur yang tidak dapat mencicipi kita rasa makanan di dalam panci. Bapak Ibu, Romo Ramani, setiap minggunya saya memakai jubah untuk berceramah. Saya mengenakan jubah untuk ceramah. Umat-umat begitu menghormati, begitu menghargai. Siapa yang mereka hargai? Jubahnya, orangnya, atau siapa? Kalau kita hanya bangga dengan jubah yang kita kenakan, orang-orang hanya menghormati jubah kita. Apa bedanya dengan orang yang tidak pandai lalu mengenakan jubah yang sama? Oleh karena itu, kepada para pandita Dharma Duta yang sudah mengenakan jubah pandita, jubah kebesaran, bedakan dalam apa? Dalam hal tingkah laku, dalam hal kelakuan, dalam hal kemoralan. Selangkah lebih maju. Kita ada pembeda. Sebelum belajar Dharma kita masih serakah. Sekarang setelah mengenal Dharma, jangan serakah. Dulu sebelum mengenal Dharma kita masih benci. Sekarang kikislah kebencian. Dulu sebelum belajar kita masih bodoh. Sekarang kurangi kebodohan. Harus berubah. Kalau sama juga, apa manfaatnya belajar Dharma? Ingat, belajar Dharma membawa perubahan. Bukan cuma fisik, tapi mental. Romo Edi dari dulu penceramah, dari dulu ceramah kok nggak ada perubahan secara materi? Materi biarkanlah. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Sobat Muda, materi tidak kita bawa sampai ke liang lahat. Kita hanya membawa karma-karma yang kita perbuat, yang baik maupun buruk. Bagaimana kalau seorang romo, seorang pandita meninggalkan jejak yang buruk? Bolehlah dia kaya raya dengan harta berlimpah, tetapi ingat, seorang Dharma Duta, seorang pandita, yang dilihat bukan materinya, kemajuan batinnya. Siapa yang tahu? Ya, diri kita sendiri. Orang lain nggak tahu.
kita sendiri yang bisa merasakan bahagia atau menderitanya kita. Ya. Ingat, apakah kita masih punya benih-benih keserakahan, masih punya benih kebencian, masih punya benih kebodohan? Diri sendirilah yang tahu. Yang terakhir akan saya kupas dari syair 65 dari kitab suci Dhammapada. Meskipun hanya sebentar bergaul dekat dengan orang bijaksana, orang pandai dapat memahami dharma seperti lidah yang dapat mencicipi rasa-rasa makanan. Inilah, walaupun sebentar, kita bisa bergaul, kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi dengan orang bijaksana. Walaupun cuma sejam, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 1 menit, bertemu dengan orang bijaksana, alangkah membahagiakan. Kita bisa bertukar pikiran, belajar meditasi, belajar bagaimana cara dana yang benar, belajar bagaimana menjalankan sila yang benar, bagaimana memperoleh kebijaksanaan dengan benar. Bapak Ibu Sobat Muda, pertemuan sekarang tidak mesti jumpa fisik, bisa lewat video call, bisa lewat WhatsApp, atau mungkin bisa lewat media YouTube. Semoga uraian yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga kedunguan, kebodohan kita semakin menipis dengan cara mau belajar, mau menerapkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Beranilah untuk berubah ke arah yang baik. Terima kasih, salam sehat selalu. Namo Buddhaya.